Karena itulah pemilu, sistem politik, dan pendanaan politik menjadi persoalan yang terus dipersoalkan, dipertanyakan oleh masyarakat kita. Nah, indikasi-indikasi kampanye dengan uang rakyat kah? Atau kampanye dengan pola dan perilaku praktek pengaturan dana politik yang belum jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan FW Legal Voice. Pada momen berikut ini menjadi penting. Sejauh mana integritas pemilu kada, demokrasi, dan korupsi. Ini sebuah relasi uang dan politik yang tingkat popularitas dan pengaruh uang begitu menggejala. Karena itulah pemilu, sistem politik, dan pendanaan politik menjadi persoalan yang terus dipersoalkan, dipertanyakan oleh masyarakat kita. Nah, indikasi-indikasi kampanye dengan uang rakyat kah? Atau kampanye dengan pola dan perilaku praktek pengaturan dana politik yang belum jelas, serta komparasi beberapa negara yang bisa menjadi rujukan. Hemat saya, penyakit koruptif dalam politik adalah politik transaktif atau politik transaksional di dalam pemilu. Nah, problem struktural, problem kultural, bahkan perilaku para politisi kita, perilaku sosiologi pemilih, ini penting untuk dibangun semacam jaring aspirasi sejauh mana kebijakan publik bahwa politik pemilu ini bisa dibeli. Mobilisasi massa, kemudian dukungan konstituen yang tinggi. Idealnya parpol dan kandidat memang dibiayai oleh konstituen agar akuntabel pada aspek donasi politik, donasi yang menggambarkan ketaatan publik dan politisi terhadap pemilu yang berintegritas. Nah, pemilu sendiri kan demokrasi yang merupakan proses transisi, fondasi esensial dalam rumah demokrasi. Karena itulah pemilu sejauh mana merupakan wilayah atau ruang rakyat memilih siapa dan siapa pimpinannya atau wakilnya. Praktek semacam ini akan menentukan situasi terjadinya vote buying sebagai dasar demokrasi kah? Atau justru ini malah mendemoralisasi sistem demokrasi dan sistem pemilu kita. Memang tidak ada sanksi yang paling efektif selain public vote. Veto publik atau public distrust itu bisa terlihat dengan turunnya partisipasi dan tingkat suara. Nah, karena itulah berbagai sumber daya publik perlu diperketat atau dikontrol. Jangan sampai ada ketertutupan dalam konteks political financing. Pemilu sebagai diskursus politik seringkali dimaknai sebagai perebutan kekuasaan yang mana di satu sisi mencari peruntungan politik, tapi di sisi lain aksesibilitas kontrol di mana konspirasi elit, birokrasi, politisi, dan korporasi dalam wilayah pemilu semacam ini perlu dibangun sebuah sistem karena ini mewajibkan politik yang santun, politik yang beradab, dan politik yang berwibawa dan mencerahkan. Semoga isu pendanaan politik atau political financing ini merupakan isu serius yang hari demi hari harus dibangun konsepsinya. Jika tidak, skeptisisme pemilu itu memunculkan beberapa ketergantungan politik atau partai politik terhadap sponsorships. Nah, sponsorship ini bisa saja menghilangkan equal treatment, kesetaraan politik, election fairness atau free fair election yang bisa saja menimbulkan ketimpangan politik yang tidak diharapkan dalam sistem politik kita. Broker politik, sumbangan politik, dan donasi politik yang tertutup ini bisa memberikan satu reaksi demokrasi dan semacam social choice bahwa dalam proses politik sudah terjadi betrayal public trust, merusak kepercayaan publik, terutama bagi pejabat-pejabat yang terlibat ikut serta di dalam partisipasi politik dalam pilkada ini. Nah, ini kan influence politik Ini bagaimana uang dapat influence politik, dapat melahirkan politik yang baik. Nah, disinilah dibutuhkan political inquiry dan political equality yang menunjukkan demokrasi yang sehat. Akhiri vote buying atau candidate buying dengan permainan dukungan pembiayaan politik atau political financial yang tidak transparan. Karena itulah harapan saya
pemilu kada atau pilkada 2024 ini harus melahirkan election official yang memang betul-betul punya kredibilitas, menjaga martabat pribadinya, jaga martabat jabatannya ketika terpilih kelak. Yang juga perlu dicegah adanya phantom voters, orang yang sudah mati atau belum cukup umur ikut di dalam pemilihan, serta invisible hand ya yang memproduksi hal semacam ini, yang bisa saja memanipulasi data pemilih, yang tentu saja ini bisa merusak demokrasi dan juga social marketing ya dan audit terhadap penggunaan dana pilkada tentu harus selalu dilakukan karena financial election itu dalam berbagai worldview, pandangan dunia harus didasarkan kepada transparansi dan keterbukaan. The money dan lobbying itu memang selalu menjadi ruang-ruang pertarungan di dalam demokrasi. Tapi political power semacam ini haruslah dalam ruang keseimbangan ya, sehingga tidak tercederai demokrasi di Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa menjadi semacam treatment terhadap proses politik Pilkada 2024. Semoga Pilkada 2024 menghasilkan politik yang sehat dan bermartabat. Sekian, FB Legal Voice. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.